Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang environment, power, and culture yang beranggotakan Itakia Nabila NPM 0011, Panjeka Setiawan NPM 0013, Ana Naifatu NPM 0014, Frandi NPM 0023, Indana Lupna NPM 0027, dan saya sendiri Weni Nurcantika NPM 0034. Topik pembahasan kita hari ini ada the social context of fear behavior, ada internal context, power, culture, external context, institute, dan strategi. Yang pertama itu ada the social context of firm behavior. Nah, konteks sosial itu adalah perilaku perusahaan yang membahas bagaimana hubungan dan aktivitas non-pasar serta non-kontraktual itu sangat memengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Konteks sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu konteks sosial internal berkaitan dengan lingkungan politik dan budaya yang memengaruhi perilaku manajer serta karyawan. Itu terbagi menjadi dua, kekuasaan dan budaya perusahaan. Yang kedua itu ada konteks sosial eksternal. Nah, itu melibatkan lingkungan hukum, peraturan, politik, dan budaya di mana perusahaan itu beroperasi. Ada contoh untuk konteks sosial eksternal yaitu adalah peraturan yang adalah regulasi. Nah, regulasi itu peraturan yang dirancang untuk mengendalikan perilaku orang atau organisasi dalam suatu sistem. Regulasi sendiri dibuat oleh otoritas seperti pemerintah atau lembaga resmi untuk memastikan segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, tertib, aman, serta adil. Jadi kalau nggak ada regulasi, sebuah sistem tuh bakal jadi kacau karena setiap orang tuh bakal bertindak sesuka hati mereka demi kepentingan mereka sendiri. Perusahaan yang mematuhi peraturan itu gunanya untuk menghindari sanksi dan memberikan legitimasi. Legitimasi sendiri adalah pengakuan resmi dari masyarakat atau otoritas terhadap keberadaan serta beroperasinya sebuah perusahaan. Yang B itu ada internal context. Nah, untuk konteks internal itu adalah lingkungan politik dan budaya yang ada di dalam perusahaan, di mana karyawan manajer itu dapat bertindak dengan cara tertentu tanpa adanya kontrak resmi pekerjaan. Itu terdapat dua teori, yaitu ada kekuasaan sama budaya. Untuk kekuasaan itu banyak hal terjadi bukan karena perintah resmi, melainkan karena kekuasaan. Contohnya itu ada suatu karyawan yang jabatannya itu lebih tinggi dari karyawan lainnya. Bukan manajer ya, tapi karyawan yang jabatannya lebih tinggi. Nah, karena dia itu merasa jabatannya tinggi, jadi dia bisa minta tolong sama karyawan yang jabatannya di bawah dia. Contohnya, misal mau mengambil dokumen yang ada di lantai bawah. Nah, itu dia bisa minta tolong ke karyawan yang jabatannya di bawah dia dan yang jabatannya itu satu tingkat atau beberapa tingkat di bawahnya itu mau gitu buat diminta tolongin. Terus yang kedua itu ada budaya. Budaya atau jiwa itu dari perusahaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama antar karyawan dan manajer. Nah, contohnya itu di sini ada dua perusahaan dengan dua budaya yang berbeda. Perusahaan pertama itu budayanya itu disiplin, sangat disiplin. Jadi walaupun nggak ada bos mereka, nggak ada manajer mereka di depan pintu yang nungguin mereka, tapi mereka selalu on time di jam 7, mereka sudah datang ke kantor serta langsung melakukan pekerjaan mereka. Berbeda dengan perusahaan yang satunya. Nah, dia boleh masuk sampai batas waktu jam setengah 8 dan mereka juga boleh melakukan pekerjaan mereka disambil dengan ngopi atau nyemil ringan asal pekerjaan mereka selesai. Nah, di dua perusahaan ini juga memiliki budaya mereka sendiri, itu contohnya. Dalam bahasa lain, konteks internal itu adalah aturan yang tidak tertulis. Nah, dalam perusahaan itu seringkali lebih berpengaruh daripada aturan resmi dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai power. Power itu adalah kekuatan. Jadi, kemampuan seorang aktor individu untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang diperoleh melalui hubungan pertukaran non-kontraktual. Nah, pertukaran non-kontraktual ini maksudnya adalah pertukaran seperti barang, jasa, atau janji dengan syarat yang terjadi di luar pasar ekonomi tradisional dan yang tidak dapat ditegakkan di pengadilan. Nah, misalnya itu, misal contoh dari power itu, misal ada seseorang yang mengalami keadaan darurat. Nah, misalnya seseorang itu tuh kehabisan uang saat motornya tuh mogok di jalan. Nah, ia tuh kemudian dibantu oleh temannya, eh, baik dengan bantuan meminjamkan uang maupun mengantar eh, yang bermasalah itu pulang. Nah, bantuan tersebut diberikan tanpa perjanjian tertulis dan terpaksa, dan setelah penerima bantuan itu ditolong, pasti biasanya tuh ia akan merasa berutang budi dan memiliki kewajiban untuk berbalas budi. Nah, Eh, nah, akibatnya pemberi bantuan itu memiliki power karena orang yang ditolong cenderung lebih mudah dimintai bantuan dan sungkan untuk menolaknya atau merasa harus menjaga hubungan baik. Next, next. Kemudian di sini ada perbedaan power dan otoritas. Nah, power dan otoritas ini sering disamakan keduanya, padahal aslinya itu power dan otoritas itu beda. Kalau power itu adalah kemampuan seseorang memengaruhi orang lain atau menyelesaikan sesuatu tanpa harus ada kontrak atau wewenang formal, seperti yang barusan saya contohkan. Kemudian kalau otoritas itu adalah hak resmi yang diberikan oleh organisasi atau institusi untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Nah, contoh dari otoritas itu misal seorang manajer yang memiliki otoritas karena jabatannya di sebuah perusahaan, misalnya manajer itu kan dapat mengatur jadwal kerja karyawan, membagi tugas karyawan, dan memutuskan izin cuti karyawan. Nah, karyawan itu harus mengikuti keputusan tersebut karena itu adalah tugas dan wewenang resmi dari manajer, bukan karena rasa sungkan atau bantuan pribadi saja. Next. Nah, kemudian sumber-sumber kekuatan dari power. Sumber-sumber kekuatan power itu berasal dari penguasaan sumber daya yang dibutuhkan pihak lain, baik melalui mekanisme pasar atau di luar pasar. Nah, kalau yang di luar pasar, misalnya seperti jika suatu perusahaan itu menguasai produk atau teknologi tertentu. Nah, misalnya melalui paten, perusahaan itu memiliki kekuatan penetapan harga karena tidak memiliki pesaing langsung. Contoh contohnya seperti perusahaan farmasi, ia memiliki pemegang paten di obat-obatan yang dapat menjual produknya dengan harga yang tinggi. Kemudian eh, di luar pasar. Nah, kekuatan di luar pasar itu muncul ketika sumber daya itu sulit dinilai dengan uang atau sumber daya itu terbatas dan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak tersedia di pasaran. Misalnya, akses informasi yang terbatas, kendali administrasi, atau pengaruh pribadi dalam organisasi. Nah, kemudian posisi formal dalam organisasi. Nah, ini tuh sama seperti otoritas yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ada kemampuan memberikan penghargaan atau hukuman. Nah, eh, seseorang memiliki kekuasaan juga karena memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman, dan mengendalikan pengetahuan yang penting. Contohnya, misal editor jurnal ilmiah. Nah, ia tuh memiliki kekuasaan karena dapat menentukan diterima atau tidaknya artikel yang berpengaruh pada karir akademik penulis. Kemudian, penguasaan pengetahuan yang penting serta status dan reputasi. Nah,
Kekuatan juga dapat berasal dari nama baik dan prestasi di masa lalu. Eh, Individu dengan reputasi yang baik cenderung lebih dipercaya dan didengar pendapatnya. Kemudian, pertukaran sosial. Nah, pihak yang lebih sering memberikan bantuan akan menciptakan ketergantungan pada pihak lain. Yang semakin besar ketergantungan itu, maka semakin besar kekuatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pandangan struktural tentang kekuasaan. Struktur perusahaan atau struktur yang lebih luas di mana seorang pelaku beroperasi juga dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan. Misalnya, seseorang yang menjabat sebagai ketua dan CEO suatu perusahaan kemungkinan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada jika orang tersebut hanya menduduki salah satu dari dua posisi puncak, yaitu perusahaan dan jaringan hubungan sosial yang berkembang di antara karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Next. Next. Yang D, apakah organisasi yang sukses membutuhkan manajer yang berkuasa? Organisasi yang sukses membutuhkan manajer yang efektif dalam menggunakan kekuasaan, bukan hanya manajer yang berkuasa, powerful, powerful semesta, semata. S- Namun, mereka membutuhkan kepemimpinan yang jelas dan berwibawa kekuasaan formal. Next. Yang D, keputusan untuk mengalokasikan kekuasaan formal kepada individu. Bahwa perusahaan bahwa perusahaan harus menginternalisasi keputusan ketika perusahaan sepihak. Kebijaksanaan administratif merupakan cara yang efisiensi untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam menjalankan organisasi, perusahaan harus menentukan siapa yang punya wewenang resmi kekuasaan formal untuk mengambil keputusan. Karena saat berwenang sudah ditetapkan dengan jelas dan di mana keputusan yang diambil satu pihak itu dianggap sah dan adanya aturan sebagai kebijakan administrasi yang mengikutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada culture. Culture atau budaya organisasi adalah kumpulan nilai, kepercayaan, dan norma perilaku yang dianut bersama oleh anggota perusahaan dan mempengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, serta mengambil keputusan. Selain kontrak atau imbalan eksplisit dan kekuasaan atau imbalan implisit, budaya menjadi mekanisme pengendalian lain yang membentuk preferensi dan perilaku karyawan. Budaya menciptakan panduan perilaku dan identitas organisasi yang tidak tertulis dalam kontrak, tetapi tetap membatasi dan mengarahkan tindakan manajer serta karyawan. Nah, contohnya itu di perusahaan Jepang seperti Toyota terdapat budaya Kaizen, membuat karyawan terus memperbaiki kualitas kerja tanpa harus selalu diawasi, karena nilai tersebut sudah menjadi kebiasaan bersama. Nah, jadi budaya adalah aturan tidak tertulis yang membentuk perilaku dan identitas perusahaan, yang bisa menjadi kekuatan atau hambatan tergantung bagaimana dikelolanya. Next. Nah, selanjutnya budaya melengkapi kontrol formal, yaitu adalah budaya organisasi melengkapi pengendalian formal seperti insentif dan pengawasan. Jika pengendalian formal mengatur perilaku karyawan melalui struktur, monitoring, dan penghargaan, budaya mengendalikan
Keterikatan karyawan pada perusahaan. Karyawan yang menghargai budaya organisasi akan secara sukarela menyelaraskan tujuan dan perilakunya dengan tujuan perusahaan. Karena itu, budaya dapat menjadi alat pengendalian yang lebih efisien karena membutuhkan sedikit pengawasan dan imbalan nyata. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada budaya memfasilitasi kerjasama dan mengurangi biaya tawar-menawar. Budaya organisasi mendorong kerjasama melalui norma bersama sehingga mengurangi konflik, biaya negosiasi, dan upaya pengendalian formal. Dengan budaya yang kuat, perusahaan tidak perlu terlalu bergantung pada kontrak dan pengawasan yang mahal untuk mencapai kerjasama. Next. Selanjutnya ada budaya inersia dan juga kinerja. Jadi budaya organisasi harus selaras dengan strategi perusahaan. Ketika lingkungan berubah, budaya yang sebelumnya mendukung keberhasilan justru dapat menimbulkan inersia. Nah, jadi inersia sendiri yaitu adalah kecenderungan untuk mempertahankan cara lama dan menolak perubahan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Eh, Nah, jadi pada intinya, budaya itu bisa dikatakan bagus ketika cocok dengan strategi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, kemudian masalah dapat muncul ketika terdapat lingkungan bisnis yang berubah, misalkan seperti teknologi baru dan juga persaingan yang semakin ketat. Nah, akan tetapi eh, mereka masih stuck di budaya mereka yang lama, karena mereka sudah terbiasa terbiasa dengan kebiasaan yang lama, sehingga dapat membuat perusahaan lambat beradaptasi dan juga tertinggal oleh perusahaan-perusahaan pesaing. Next. Selanjutnya, keterkaitan budaya dan kinerja. Budaya organisasi yang kuat sering dikaitkan dengan kinerja yang baik. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat kausal. Bisa jadi budaya yang kuat muncul sebagai hasil dari kesuksesan perusahaan, bukan penyebab utamanya. Hmm, Banyak yang menjelaskan bahwa budaya yang baik pasti membuat kinerja bagus. Tapi kenyataannya belum tentu. Bisa saja perusahaan sukses dulu, lalu karena punya banyak sumber daya, mereka mampu membangun budaya yang terlihat kuat. Nah, jadi eh, tidak selalu budaya menyebabkan kinerja, bisa saja kinerja yang baik dapat membentuk budaya. Nah, selanjutnya di sini ada keterkaitan next. Selanjutnya poin E yaitu konteks eksternal, institusi, dan juga strategi. Dalam konteks eksternal, manajer tidak bisa mengandalkan wewenang formal untuk mengatur pihak luar. Hubungan antara perusahaan dipengaruhi oleh kontrak, mekanisme pasar, regulasi pemerintah, serta norma dan tradisi industri yang berlaku. Faktor-faktor ini membentuk perilaku strategi perusahaan. Jadi, dalam perusahaan itu, manajer itu bisa memberikan perintah. Nah, namun di luar perusahaan, hal ini tidak berlaku. Hubungan dengan pemasok, mitra, bahkan pesaing lebih banyak diatur oleh kontrak, regulasi, dan juga norma industri. Oleh karena itu, strategi perusahaan tidak pernah berdiri sendiri, selalu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Nah, jadi contohnya itu, eh, contoh regulasi dan institusi, yaitu larangan adanya supermarket yang ada di Padang. Jadi di Padang sendiri pemerintah itu memblokir minimarket raksasa demi melindungi pedagang lokal. Nah, hal ini membuktikan bahwa faktor eksternal yaitu regulasi bisa mematikan strategi ekspansi perusahaan, walaupun perusahaan itu memiliki modal yang besar. Next, selanjutnya yang A yaitu ada lembaga dan juga regulasi. Institusi dan regulasi memberikan kerangka aturan yang harus dipatuhi perusahaan. Regulasi dapat berasal dari pemerintah maupun lembaga profesional yang memiliki
legitimasi publik. Aturan-aturan ini sangat memengaruhi pilihan strategi perusahaan dan cara mereka bersaing di industri. Nah, jadi eh, regulasi itu ibarat aturan main dalam persaingan. Semua perusahaan itu boleh melakukan persaingan, akan tetapi harus mengikuti aturan yang sama. Tapi eh, menariknya, bagi perusahaan tertentu regulasi justru bisa menjadi keuntungan strategis, misalnya lewat hak paten, lisensi, atau perlindungan terhadap pesaing baru. Oleh karena itu, perusahaan besar sering melakukan lobby atau strategi non-pasar untuk membentuk regulasi yang menguntungkan posisi mereka. Next, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu hubungan ketergantungan sumber daya antar perusahaan, yaitu hubungan saling ketergantungan antara perusahaan karena masing-masing membutuhkan sumber daya yang dimiliki pihak lain. Nah, hubungan ketergantungan ini sering tidak seimbang karena perusahaan yang menguasai sumber daya penting itu memiliki kekuatan yang lebih besar, sedangkan perusahaan yang sangat membutuhkan sumber daya tersebut menjadi lebih bergantung pada perusahaan yang menguasai sumber daya penting tersebut. Nah, untuk mengurangi ketergantungan, yang pertama ada integrasi vertikal, yaitu ini adalah langkah perusahaan untuk mengambil alih kendali atas rantai pasokannya. Daripada terus-menerus membeli dari pihak luar yang harganya bisa naik turun, perusahaan memilih untuk memiliki atau mengelola sendiri proses produksi di atas pemasok atau di bawah distribusi. Yang kedua ada kontrak jangka panjang. Jika perusahaan belum mampu membeli perusahaan pemasoknya, mereka menggunakan jalur hukum melalui kontrak formal. Tujuannya adalah untuk mengunci harga, jumlah pasokan, dan kualitas dalam jangka waktu yang lama, misalnya 5-10 tahun. Lalu yang terakhir ada aliansi dan joint venture. Aliansi sendiri merupakan dua perusahaan sepakat bekerja sama untuk tujuan tertentu tanpa membuat perusahaan baru, seperti sahabatan untuk proyek tertentu. Nah, sedangkan joint venture merupakan dua perusahaan bergabung dan modalnya disatukan untuk membentuk sebuah perusahaan baru yang dimiliki bersama. Next. Lalu di sini ada logika industri, yaitu kepercayaan, nilai, dan norma perilaku. Nah, logika industri sendiri adalah pola pikir yang dianggap normal dan benar oleh perusahaan-perusahaan dalam satu industri. Nah, untuk membentuk logika industri di sini ada 3. Yang pertama keyakinan, yang kedua nilai, dan yang terakhir ada norma perilaku. Keyakinan sendiri adalah apa yang dianggap benar, yaitu sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam industri tersebut. Jika perusahaan tidak mengikuti keyakinan ini, mereka dianggap aneh atau tidak akan sukses. Yang kedua ada nilai, yaitu apa yang dianggap penting. Standar atau prinsip yang dianggap paling penting dan jadi prioritas utama bagi norma perilaku, yaitu cara bertindak yang dianggap wajar. Cara bertindak atau prosedur kerja yang dianggap wajar dan umum dilakukan sehari-hari, ini seperti etiket atau seragam dalam sebuah industri. Next. Nah, interaksi rutin antar perusahaan menciptakan kesamaan pandangan dalam cara berbisnis, melayani pelanggan, menentukan inovasi, serta batasan dalam mengambil resiko. Namun, karena hampir semua perusahaan berpikir dengan cara yang sama, logika industri sering dianggap hal biasa dan tidak lagi menjadi sumber keunggulan bersaing. Logika industri bisa berubah misalnya karena perubahan teknologi, yaitu munculnya teknologi baru seringkali meruntuhkan keyakinan lama tentang bagaimana sebuah bisnis seharusnya dijalankan. Contohnya itu dulu, logika industri film dan musik adalah kepemilikan fisik. Kita harus beli DVD atau CD untuk menonton atau mendengar. Namun, perubahan sekarang munculnya teknologi streaming seperti Netflix atau Spotify mengubah logika tersebut menjadi akses berlangganan. Sekarang orang tidak perlu memiliki kepinginan fisik
selama mereka punya akses internet. Lalu yang kedua ada aturan pemerintah atau regulasi. Pemerintah punya kekuatan untuk mengubah aturan main secara paksa melalui undang-undang atau peraturan baru. Yang ketiga ada krisis ekonomi atau keuangan. Kondisi darurat memaksa perusahaan untuk meninggalkan rutinitas lama mereka demi bertahan hidup. Contoh lain yaitu saat pandemi global, logika industri perkantoran yang mengharuskan kerja harus di kantor langsung hancur. Krisis memaksa perubahan logika menjadi remote working atau bekerja dari mana aja. Lalu yang terakhir ada maksudnya pemain baru dengan cara berpikir berbeda. Pemain baru sering datang dengan logika alternatif yang berani menabrak norma-norma yang selama ini dianggap suci oleh pemain lama. Contohnya sebelum ada Gojek online, logika industri transportasi motor adalah kita yang harus mencari ojek ke pangkalan. Pemain baru datang dengan ide ojek yang mencari kita lewat aplikasi. Ide yang awalnya dianggap aneh ini ternyata sangat disukai masyarakat dan akhirnya mengubah total cara kerja seluruh industri transportasi. Next. Baik, setelah beberapa materi yang sudah dijelaskan, dapat kami simpulkan, yaitu secara keseluruhan, kinerja dan keberhasilan strategi perusahaan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada konteks sosial yang melingkupinya, yaitu kekuasaan, budaya, dan lingkungan eksternal. Kekuasaan dan budaya berfungsi sebagai mekanisme internal yang melengkapi kontrak formal untuk mengkoordinasikan aktivitas dan memfasilitasi kerjasama, meskipun keduanya dapat menjadi penghambat adaptasi jika tidak dikelola seiring perubahan pasar. Di sisi lain, konteks eksternal meliputi regulasi, norma institusi, dan hubungan ketergantungan sumber daya, menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka agar tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi dan mampu bertahan dalam dinamika persaingan global. Next. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.